Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Penilai Ujian Kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Basori, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh MD Jamil, Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 211250039. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di UPT SDN 04 Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya di kelas 5 dengan mata pelajaran PAIS dengan materi Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, dan Al-Qayyum, serta memberikan contoh cara meneladaninya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa yang dipimpin oleh Abdi. Persilakan. Berdoa mulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, kita cek kehadiran dulu. Nanti yang saya panggil tolong tunjuk tangan. Kita mulai. Yang pertama, Dahlia. Hadir Pak. Putri. Hadir Pak. Ayla. Hadir Pak. Pensky. Hadir Pak. Aziza. Hadir Pak. Gimana anak-anak? Kita sudah siap pembelajaran pada hari ini. Gimana kabarnya? Baik. Tadi sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa kalau mau belajar dilengkapi peralatannya dan jangan lupa makan sebelum berangkat sekolah. Ya? Oke. Apakah kalian kemarin masih ingat mata pelajaran yang kita pelajari kemarin? Masih. Oke, jadi kemarin menjelaskan tentang Asmaul Husna. Kita lanjut masih di pelajaran Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah dan Al-Qawi dan Al-Qayyum. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menerangkan tentang Asmaul Husna ya. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang indah. Ini sebelum lanjut ke pelajaran, mari kita berdiri dulu sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Duduk kembali. Jadi materi sekarang yaitu materi Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Jadi asma dan husna. Asma itu yaitu nama,
Husna itu yang indah, ya kan? Nah, jadi nama-nama yang paling indah dan itu cuma yang memiliki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu satu, tidak diduakan. Itu Allah cuma satu. Jadi Allah itu cuma satu, Maha Kuasa. Jadi yang menguasai alam dunia dan akhirat itu yang mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kamu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu cuma satu, tidak ada duanya. Jadi nama-nama Allah itu ada 99 yang ada di Al-Quran, yaitu di halaman depan. Di Al-Quran itu di halaman depan itu ada Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah. Nama-nama yang paling bagus itu ada 99. Jadi misalkan kita mau membuat nama Allah itu harus diambil sedikit. Contohnya nama Al-Basit atau namanya Al-Basir. Jadi Basir. Nah, nanti ditambah dengan yang lain. Jadi itu nama-nama Allah yang ada 99. Terus Al-Qawi yaitu Maha kuat. Jadi Allah itu yang paling kuat, tidak ada yang membandingi. Saya mau bertanya sedikit, Al-Qayyum itu apa? Al-Qayyum? Berdiri sendiri. Nah, Al-Qayyum itu berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri itu yaitu seperti contohnya Allah itu berdiri sendiri. Tidak ada yang menolong, tidak harus ditolong, yaitu berdiri sendiri. Tidak seperti kita. Kita tuh masih butuh dengan orang lain. Kalau Allah itu tidak butuh siapapun atau orang-orang. Pengertian Al-Qayyum ini contohnya. Contoh Al-Qayyum sebagai manusia kita meneladani sifat Al-Qayyum dengan cara meneladaninya kita contohnya seperti tadi, kita selalu mengamalkannya Asmaul Husna 99, mengamalkannya biar kita bisa masuk surga. Terus jadi kalau masalah dalilnya itu contohnya yang saya contohkan tadi, langsung ke tumbuhan yang di sekeliling kita ini dalilnya. Contohnya sebagai contoh, dalil tumbuhan itu bisa mekar karena yang menghidupkan Allah dan kita bisa menikmati udara yang segar. Seperti yang tadi contohnya tadi dalilnya. Hikmahnya yaitu kita bisa menghirup udara yang segar. Tanya jawab ya. Tanya jawab. Yaitu ada 3 saja ya tanya jawabnya ya. Contohnya yang tadi nama yang indah. Nah, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. 3 pertanyaan. Nama-nama yang indah itu menurut kalian bagaimana? Allah memiliki kekuatan yang mutlak, tidak terbatas dan tidak pula dapat ditandingi oleh makhluk apapun serta kekuatannya. Hal tersebut merupakan sumber dari segala kekuatan di alam semesta yang terjamin dalam kemauannya untuk menciptakan dan mengatur alam. Oke, jadi Allah itu yang bisa dipahami? Bisa.
Jadi semuanya itu intinya kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang di dalam dunia ini yang mempunyai Allah itu. Langsung ke yang nanti selanjutnya, yaitu ice breaking ya. Ice breaking seperti yang kita pelajari kemarin itu, ice breakingnya tepuk Islam. Jadi kami minta untuk berdiri sebentar untuk ice breakingnya. Berdiri dulu. Siap? 1, 2, 3. Tepuk Islam, beriman, bertakwa pada Allah dan Rasulnya, cintai orang tua, sayangi teman-teman, insya Allah masuk surga. Islam, Islam, yes. Oke. Silakan duduk kembali. Jadi kita membagi kelompok untuk membuat LPTK ya. Jadi kita bagi kelompok ini untuk pembuatan LPTK kaligrafi. Jadi lihat dulu ke depan, saya jelaskan dulu cara pembuatannya. Jadi ini ya, nanti kertas ini, dilihat dulu. Kertas ini kamu tempel di sini, kasih lem, ya kan? Kasih lem. Terus nanti ada biji-bijian itu nanti dihias di sini, Nah di sini. Di sini, dihias di sini, dikasih lem, baru tempel di biji-bijian itu ya. Nah, dilem di sini, nanti terus ditempel. Nanti kalau sudah selesai kan, nanti kalian maju satu kelompoknya mewakili satu orang. Ya, mewakili. Nanti tolong dijelaskan sebentar tentang ini kelebihan dan kekurangannya membuat kaligrafi ini. Paham? Kalau dijelaskan sedikit. Selesai itu, misalkan yang kelompok satu sini udah selesai, nanti kelompok 2 dan 3 itu bertanya kelebihan dan kekurangannya apa saja, ditanya. Nah nanti jadi untuk kesiapan waktunya 15 menit. Nanti jadi cara membuatnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Contohnya kamu tempelkan kertas kaligrafi itu di kardus dulu,
Selesai itu baru dilem dulu, kertas kardus, terus kasih lem, lalu kertas itu ditempel di kardus. Selesai itu kamu kasih lem, guru-guru kaligrafi itu. Kaligrafi, kamu kasih lem, baru ditempel. Biji-bijian itu ditempel ke huruf kaligrafi itu. Lalu sudah kita maju kelompok pertama, mempresentasikan hasil karya kaligrafi yang dibuat masing-masing kelompok, mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan atau dibuat masing-masing kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 dan sini. Kelompok 1 kelompok Delia, kelompok 2 kelompok Dinski, kelompok 3 kelompoknya Abi. Ya. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah selesai? Nah, lagi. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Langsung kita mulai dari kelompok 1 dan mempresentasikan hasil kaligrafi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Saya perwakilan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menampilkan kaligrafi Asmaul Husna Al-Qawiyyah yang artinya Maha Kuat. Menurut kalian, apakah ada yang kurang? Dan kelompok 2 dan 3 silakan bertanya. Yang disilakan dari yang depan yang dipresentasikan. Silakan bertanya kelompok 2 dan 3. Rapi. Terus apa lagi? Oh, bagus. Rapi dan sudah bagus. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2 dan 3? Kira-kira kekurangannya untuk kelompok pertama di mana? Kekurangannya? Tidak ada? Sudah lengkap berarti ya? Nah, jangan lupa kita kasih apa namanya? Tepuk good job. Gimana tepuk good jobnya? Jempol kanan, jempol kiri disatukan. Good job. Oke, ya. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ini kaligrafi saya tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyah yang Maha Kuat. Apakah dalam karya ini terdapat kekurangan? Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau bertanya? Nah, contohnya kekurangan atau kelebihan dari pembuatan atau penyusunan kaligrafi dari kelompok 2 kira-kira apa? Ada yang kekurangannya atau kelebihannya apa? Tolong di. Ada enggak? Kelebihannya ada enggak? Rapi dan bagus. Gimana kelompok 3? Rapi dan bagus ya? Jadi mungkin kalau penyusunnya udah bagus, jadi tinggal merapikan sedikit dari membuat
pemasangan kertas ke kardusnya ya. Jadi besok kita bisa ulang kembali besok pas pembuatannya. Jangan lupa kita kasih apresiasi. Good. Gimana videonya? Oke, silakan kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil kaligrafinya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat LKPD kaligrafi yang saya buat. Nah, kira-kira dari pembuatan kaligrafi atau LKPD kelompok 3, apakah ada kekurangan atau kelebihannya? Tolong dijelaskan atau diberi masukan dari kelompok 1, 2. Silakan dilihat hasil karya kelompok 3. Kira-kira ada kelebihan atau kekurangannya, ada enggak? Hah? Ada enggak kelebihan atau kekurangannya? Nah, kekurangannya di mana? Nah, jadi katanya kelompok 2, pemasangan LKPD kaligrafi biji-bijiannya kurang atau banyak yang lepas ya, kurang atau banyak yang lepas dari kelompok 3 biji-bijiannya. Karena apa? Kekurangannya kurangnya lem untuk pemasangan LKPD itu. Jadi biji-bijinya banyak yang lepas. Tuh. Jangan lupa kasih apa? Good. Jawab. Gimana kecomnya? Oke, terima kasih untuk pembuatan LKPD-nya. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu kita mengerjakan evaluasi soal 1 sampai 5. Silakan dikerjakan evaluasi yang telah Bapak bagi 1 sampai 5. Jadi silakan dikerjakan evaluasi yang saya bagi itu. Misalkan ada yang kurang paham, silakan bertanya. Silakan dikerjakan. Ya, kasih nama. Itu soal PAIS. Ya, PAIS. PAI. Ya, kasih nama panjang ya dan kelas. Itu buat kelas 5. Kasih kelas 5 ya. Selesai?
sudah selesai. Sudah selesai? Jadi kesimpulannya dari yang kita pelajari tadi, kesimpulannya tolong saya minta dari kelompok satu persatu memberi kesimpulan yang kita pelajari dari awal sampai sekarang. Yang dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 disiapkan kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi. Dari pertama, kesimpulannya apa? Kesimpulan sifat al-qayyum dalam Asmaul Husna adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan makhluknya untuk eksis, serta menjadi tempat bergantung dan mengatur seluruh ciptaannya. Oke. Yang kelompok 2, dan kelompok 3 kesimpulannya. Kesimpulan dari al-qayyum adalah Allah maha kuat dengan kotor, tidak tercatat, tak pernah habis dan tidak tertandingi yang Oke. Ada yang lain? Siapa yang mau nambah lagi kesimpulannya? Tidak ada? Ada lagi? Nah, jadi untuk semuanya dari kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 3. Jadi intinya kesimpulannya Allah itu yang menguasai alam semesta ini, yang mengatur sejagat raya ini untuk tujuannya untuk kembali ke manusia agar selalu kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya itu kembali ke kita kepada Allah, menuju ke surganya.